Ini kita di sini sedikit dikasih gambaran terlebih dahulu, Pak. Apa itu pagar rusa? Tapi kalau di NU bisa nggak bisa harus pagar rusa gitu loh. Jadi ada kontrol pribadi. Tapi itu tadi semuanya itu tetap dari pengurus. Akan memantau terus lah dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, subscriber dari PCN Kabupaten Pati, pada kesempatan hari ini kita mendapatkan sebuah hal yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak olahraga ya. Ya betul. Yaitu pagar rusa. Pencak silatnya dari Nahdlatul Ulama. Dan sudah ada di samping kiri saya Ketua Pimpinan Cabang Pagar Rusa Kabupaten Pati, Bapak Warto. Pak, sungkem Pak. Ya. Pada kali ini nanti kita akan berbincang-bincang soal pagar rusa. Pastikan juga masih banyak yang belum tahu apa itu pagar rusa, termasuk badan otonom atau tidak. Dan hari ini pagar rusa di Kabupaten Pati sudah berkembang sampai mana? Ini kan teman-teman yang ada di rumah pasti akan penasaran, Pak. Nah, terus juga ini edukasi buat teman-teman. Bersikap seperti apa ketika kita menjadi seorang pendekar, ketika kita mempunyai sebuah kelebihan. Alhamdulillah, langsung dari Ketua Pimpinan Cabangnya yang turun hari ini yang akan memberikan wawasan kepada kita tentang pencak silat pagar rusa. Terima kasih atas waktunya ya Pak, telah datang pada siang hari ini. Yang pertama ini Pak, biasanya itu kan teman-teman di kalangan anak-anak, kalangan para pelajar itu kan seneng yang namanya olahraga. Nah, karena Pati ini adalah notabene adalah warga Nandi yang paling banyak. Ini pasti bertanya-tanya, kan ada banyak pencak silat, ada PSHT, ada KSPI, ada Pak CP Cempaka Putih, dan di sini di Nahdlatul Ulama pagar rusa Pak. Nah, ini kita di sini sedikit dikasih gambaran terlebih dahulu Pak. Apa itu pagar rusa dan hari ini pagar rusa itu seperti apa? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya juga kita tahu dari bela diri khusus di NU, saya katakan Nahdlatul Ulama adalah pagar rusa. Karena kita juga tahu panjenenganipun almarhumlah Kyai Haji Maksum Johari yang betul-betul menjadi cikal bakalnya dari pagar rusa sampai sekarang ini juga dikenal dari di mana-mana. Kita juga tahu karena perjalanannya pagar rusa, kita juga sudah seringkali mendengar lah ya. Karena pagar rusa itu sendiri bisa nggak bisa harus ikut andil untuk mempertahankan dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, karena bisa nggak bisa dalam naungan Nahdlatul Ulama. Apalagi alhamdulillah dari pagar rusa itu sendiri sudah menjadi badan otonom dari NU, bisa nggak bisa kita juga harus ikut andil di dalam NU itu pula kan gitu. Dan kita tahu untuk pagar rusa secara luasnya dan untuk khususnya di Kabupaten Pati, karena kita di dalam PCNU Kabupaten Pati ya paling enggak kita akan mengulas di Kabupaten Pati dulu, karena informasi yang kita dapat itu dari pimpinan yang pertama untuk Ketua Pagar Rusa Kabupaten Pati, yaitu panjenenganipun Romo Yai Junaidi Halim. Junaidi. Ya betul. Kalau nggak salah tahun 1999 dia sudah menjabat untuk Ketua Pagar Rusa Kabupaten Pati. Tuh. Pertama Pak ya. Pertama kali. Yang kedua yaitu Bapak Bambang Aprianto. Yang ketiga jabat Bapak Edi Suyono. Pak Yono. Ya Mbak Joko. Terus yang keempat panjenenganipun almarhum Bapak Taufik Sumani, ya. Dan yang kelima baru saya kan gitu. Tuh.
itu perjalanan Pagar Nusa, tapi semuanya itu juga proses. Berarti 5 periode nih Pak. Pagar Nusa hari ini di Kabupaten Pati. Baru 5 periode. Oh. Baru. Jadi ya semuanya itu nanti juga kita akan godok di dalam program-program kan gitu. Semuanya untuk program dari Pak Junaidi yang pertama kali kan tetap kita akan ulas di dalam kepengurusan yang sekarang. Jadi kita tidak akan melupakan program-program yang kemarin-kemarin gitu loh. Tetap kita akan pembenahan dari program yang telah dilaksanakan. Iya. Dan dia itu tadi terus terang aja kalau memang mungkin di Muhammadiyah kan ada tapak suci. Tapak suci. Ya. Tapi kalau di NU nggak bisa harus Pagar Nusa gitu loh. Bahkan untuk teman-teman sahabat-sahabat dari IPNU, Patayat atau kamu yang lain ya diharuskan lah untuk ikut andil di Pagar Nusa. Harus wajib gitu. Iya. Bahkan kemarin terus terang aja kita dapat edaran surat untuk mengisi langsung untuk diklat Fatayat. Diklat Fatayat. Iya betul. Yang kemarin di jalan. Instrukturnya kita dikasih penyampaian materi untuk bela diri praktis. Jadi nggak harus kita gerakan-gerakan Pagar Nusa, tapi kita gerakan-gerakan inti yang betul-betul membantu kaum hawa lah khususnya. Karena kita juga banyak ya kejadian-kejadian pelecehan seksual yang terjadi kepada wanita. Betul gitu. Jadi kedepannya kita minta untuk semuanya lah badan otonom khususnya di NU ini, ayo sayuk bareng-bareng lah ya. Khususnya bela dirinya ya Pagar Nusa. Sering bilangnya itu salam olahraga Pak. Kan gerak semuanya ya Pak. Betul. Nah ini Pak, banyak yang bertanya itu soal apa sih spesialnya dari Pagar Nusa itu sendiri. Spesialnya tidak kalah dengan pencaksilat yang lain. Intinya samalah ya. Kita tetap mengandalkan yaitu seni bela diri. Seni bela diri. Kita mengutamakan di situ. Kalau mungkin ada penambahan, ya mohon maaf mungkin penambahan pernapasan. Ataukah mungkin Asmaul Husna dan sebagainya, itu penambahan nilai plus lah begitu. Tapi yang diutamakan di dalam Pagar Nusa terus terang aja, karena kita di prasetya Pagar Nusa yang kelima adalah mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang sangat kita pegang teguh gitu loh. Dimanapun tempatnya berada ya, bisa nggak bisa kita harus kita perkuat betul-betul gitu loh. Bahkan ya mohon maaf lah ya, kemarin kita juga sowan ke panjenenganipun Abah Habib Lutfi, juga minta izin tentang dan juga doa restu lah ya, khususnya keberadaan Pagar Nusa di wilayah Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah panjenenganipun Abah itu juga memberikan beberapa masukan pada kami, masuk saya sendiri secara luas, dan juga nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman dari para pelatih-pelatih Pagar Nusa. Alhamdulillah ini nilai langsung yang sangat besar dari Abah Habib Lutfi cara langsung memberikan restu kepada kami khususnya Pagar Nusa di Kabupaten Pati. Itu spirit luar biasa ya. Iya gitu loh. Biasa. Langsung dari betul. Khususnya di kepengurusan hari ini ya, Pagar Nusa cabang di periode ini. terus sih untuk hari ini kita kan udah sedikit dan banyak tahu lah mengenai Pagar Nusa. Nah, utamanya di Kabupaten Pati hari ini perkembangan apa yang ada di Kabupaten Pati, peningkatan apa, terus juga mungkin prestasi. Gitu. Soalnya kan ketika kita melihat Pagar Nusa, ya pencaksilat ketika di sekolahan. Prestasinya Mas, itu yang luar biasa. Memang terus terang aja ini tanggung jawab besar bagi kami atas nama kepengurusan Pagar Nusa di periode ini. Karena terus terang aja kita akan bekerja sama dan berusaha lah gimana untuk ma'arif, sekolahan yang berbaur ma'arif ini bisa diandilkan untuk bela dirinya adalah Pagar Nusa. Karena dari kemarin kita musyawarah wilayah
itu dari PWNU Suriahnya itu juga menyampaikan bahwasannya sekolahan yang berbaur ma'arif itu wajib memakai bela diri pagar nusa. Itu sudah disampaikan langsung dari Suriah PWNU. Saya acungi dan apresiasi sangat bagus, dan kita juga alhamdulillah dengan support tersebut kita juga akan bekerja keras. Tapi itu tadi justru menjadi apa itu namanya pemikiran yang kita untuk matang-matang. Karena apa? Kita oke lah untuk memberikan yang terbaik itu kita dihandle untuk ikut andil di dalam arif, tapi harus Pagar Nusa ini memberikan juga yang terbaik bagi sekolahan-sekolahannya. Karena keinginan daripada sekolahan kan prestasi. Aku yakin itu tidak lepas. Ya, maka dari itu kita dari Pagar Nusa juga ada beberapa pelatih yang enggak hanya di kabupaten ataukah wilayah, bahkan nasional. Alhamdulillah ini. Jadi ketika sekolahan-sekolahan menginginkan pelatih dari cabang, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Jadi jangan khawatir untuk sekolahan-sekolahan khususnya yang ma'arif, kalau memang menginginkan pelatih yang handal khususnya dari Pagar Nusa, khususnya dari cabang, kita siap memberikan yang terbaik. Jangankan ma'arif Pak ya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin banyak kegiatan-kegiatan khususnya bela diri Pagar Nusa ini, khususnya pertandingan-pertandingan. Seperti kemarin juga kita andil di dalam Loksis. Loksis itu kejuaraan setingkat MI kalau nggak salah, yang kemarin diadakan di masing-masing kecamatan. Tapi insya Allah nanti juga imbasnya ke kabupaten juga. Terus kemarin kita juga ada kegiatan Persema. Iya juga. Nanti itu Pak. Wah, kita full ekstra ini kegiatan-kegiatannya untuk pertandingannya gitu. Kayak terakhir kemarin ada Popdang nih. Apa? Pati Open. Pati Open itu semua perguruan yang ada di Pati atau sekolahan-sekolahan yang ikut andil di dalam bela diri, kita guyub rukun bersama-sama. Dan alhamdulillah juga dari sekolahan kalau nggak salah di MH Puncak Wangi kalau nggak salah, ini saya apresiasikan betul atas nama cabang jadi juara umum 3 dari Pagar Nusa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini bahwa menunjukkan bahwa Pagar Nusa ini memang memunculkan para siswa-siswi yang berprestasi. Iya betul. Dan kemarin juga kalau nggak salah di SMP Gabus kalau nggak salah ya, informasinya juga ini juga gabungan antara Pagar Nusa sama Setia Hati. Itu kalau nggak salah juga juara 2 umum kalau nggak salah setingkat SMP. Tuh. Jadi saat Pati Open ya kita bersama-sama mengatasnamakan daripada sekolahan. Banyak banget teman-teman. Iya. Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita gabung di Pagar Nusa sendiri. Iya. Tadi loh disampaikan bahwasanya ma'arif wajib Pagar Nusa. Jangankan ma'arif, sekolah umum kita siap Pak ya. Juga ada itu loh. Kalau di Kabupaten Pati sendiri Pak, yang sekolah itu sekolah umum yang udah ada Pagar Nusanya itu di sekolah mana aja? Untuk data terus terang aja saat ini belum akurat ya memang. Tapi yang kita tahu memang sudah ada beberapa sekolahan yang terus terang aja seperti yaitu tadi kemarin di SMP Tambak Romo, SMP Gabus juga ada gitu loh. Jadi untuk yang lain juga banyak sekali untuk SMP atau SMA. Enggak hanya dari ma'arif aja. Nah ini juga sentilan sedikit ya sebenarnya buat ma'arif kan ya. Sekolah yang lain bisa dimasuki Pagar Nusa. Kenapa ma'arif kok susah? Karena ya ini tadi kemarin itu sempat dari kalau nggak salah di Tlogo Wungu ataukah di Gunung Mungkal ya, ada sekolahan kepala sekolahnya ataukah siapa itu mendatangi saya, lupa saya itu sekolahan saya itu ma'arif, tapi kok nggak ada Pagar Nusanya gitu loh. Ya nanti kita akan tindak lanjuti, syukur-syukur nanti dari pihak sekolahan langsung kirim
surat resmi ke Paganusa aja, terus kita akan kirim langsung pelatih yang sesuai nanti untuk mengisi bela dirinya Paganusa. Saya kira pelatih Paganusa itu Pak, profesional semua kok Pak. Karena saya juga anggota Paganusa sebenarnya Pak. Nah, itu juga Paganusa. Paganusa Pak. Karena saya kan juga dulu pengalaman sih, saya itu latihan di Juwana Pak. Ada latihan di Tranggil, ikutnya yang Mas Ajis itu, Gasmi itu. Gasmi ya. Dirinya itu, ini masih terkaitan. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini komunikasi masih terjaga, tapi olahraganya agak berkurang Pak. Nah ini sendiri juga kadang Pak. Ini buat teman-teman semuanya, sebenarnya Yai Warto ini nembe sakit sebenarnya. Mas saja kok Yai terlalu tua nanti. Kang Warto nembe sakit, tapi demi untuk mengedukasi teman-teman semuanya tentang Paganusa itu apa, terus bagaimana, jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan Paganusa Pak ya. Betul. Ya baiklah ya, kita memang itu adalah lumrah di dalam kegiatan bela diri. Kadang-kadang dari teman-teman kita sendirilah ya, ketika sudah menjadi pelatih kadang-kadang itu mungkin ego kita ataukah mungkin apa saja mungkin juga merasa wah saya sudah menjadi pelatih ataukah mungkin sudah lulus dengan tes-tes, mungkin ada sedikit kesombongan dan lain sebagainya. Maka dari itu kami memang di dalam Paganusa ketika sudah menjadi pelatih ataukah warga khusus dari Paganusa, memang ada tanggung jawab yang harus diemban, khususnya yaitu tadi sanksi-sanksi ketika menyalahi daripada aturan-aturan Paganusa itu sudah. Jadi ada sanksi-sanksinya. Betul. Untuk para yang memang memanfaatkan organisasi. Kalau memang dia itu benar-benar anggota resmi Paganusa kok menyalahi dari aturan-aturan Paganusa, dari kita intern juga ada sanksi-sanksi khusus gitu loh sebenarnya. Jadi enggak langsung kita lepas gitu saja ketika wah kayak pelatih ini bebas menggunakan ya nun syaulah atribut atau kamu kan bela diri Paganusa dengan seenaknya ataukah dibuat dengan kesombongan dan lain sebagainya. Tetap kita akan pantau terus. Jadi karena dari situ kita kan punya data-data tersendiri, baik dari anggota tetap kita, anggota resmi kita, khususnya pelatih-pelatih, kita sudah ada data tersendiri. Bahkan tiap 1 tahun sekali, alhamdulillah sudah ke-4 kalinya ini kita menggodok daripada teman-teman pelatih. Kalau dulu kita agak sedikit bebas, tapi alhamdulillah selama 4 periode dalam pendadaran pelatih, kita godok, kita pembekalan pelatih-pelatih yang betul-betul kontinu gitu. Biar nantinya untuk SDM untuk kita distribusikan di sekolah itu ada Pak ya. Iya, karena tanggung jawab kita nanti di sekolah-sekolah ya ini tadi. Pelatih-pelatih yang ya kita sahkan betul-betul syukur-syukur bisa membawa nama baik daripada sekolah-sekolah atau alma mater. Iya, karena kita memang arahnya ke prestasi ya di Paganusa itu sendiri. Kadang-kadang banyak Pak ya. Tawuran antar pelajar itu mengatasnamakan apa ya perguruan itu kan nggak baik gitu loh Pak. Ini perlu juga diedukasi kepada teman-teman semuanya supaya apa yang mereka dapatkan itu bukan untuk disombongkan Pak. Betul. Ya kita berharap nanti ke depan nggak hanya mulai hari ini atau kita berharap seterusnya lah ya, kita harus ada kerjasama dan juga satu ikatan antar semua perguruan khususnya di wilayah Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah kami atas nama PC Paganusa juga ada grup khusus atas nama IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Pati. Jadi semuanya dari pimpinan cabang baik dari Paganusa dan juga selain Paganusa ini kita ada grupnya tersendiri. Bahkan seringkali kita juga ada kumpulan. Nah, kumpul. Jadi ketika ada problem-problem antar perguruan, kita bisa ulas gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah selama ini Pati bisa kondusif banget. Ya betul, alhamdulillah. Sehingga bahkan saya sendiri seringkali komunikasi sama saudara kami
yaitu ketua PC PSHT. Dan kebetulan terus terang aja ini adalah guru olahraga saya gitu Pak. Itu Pas di mana Pak Abdul Kalim, assalamualaikum. Itu sehingga kemarin juga ketika ada kumpulan di Kodim, kita satu mobil. Kita juga bertemu dengan saudara-saudara kami seperti Cempaka Putih dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga kita juga ketemu sama saudara kami di Keras Sakti, Tapak Suci, dan juga banyak lagi. Gitu. Ya alhamdulillah Pati kondusif. Dan jangan sampai teman-teman yang di rumah di sini itu mengatasnamakan organisasi. Betul. Oh, sing gede-gede ini kondusif, apa sing cilik-cilik kok. Aduh. Kayak gitu, Pak. Iya. Tapi nggak ada, Pak, kayak tugu persaudaraan gitu di Kabupaten Pati. Enggak, kita seringkali sudah dieratkan ketika ada event-event khususnya mungkin di Kodim ataukah mungkin Polres, biasanya kan penyatuan biasanya semacam itu. Kalau tugu dan sebagainya kok belum merambah ke situ nih. Itu masih nanti lah. Karena kan enggak rawan kan. Ketika rawan kan yo perlu, tapi Pati kan kondusif banget. Alhamdulillah memang dari ketua-ketuanya di sini itu sering jago, sering ngopi. Betul. Iya, sering kali kita bahkan kemarin saya itu diminta bisa nggak bisa kalau ada waktu ke Gunung Mungkal, tolong sempatkan mampir yaitu di Padepokan Cempaka Putih. Disiapin barang khususnya durian. Tapi belum ada waktunya gitu loh. Oh jenengan niki nembe sakit Itu. Jadi sampai seperti itu Pak ya memang menjaga tali silaturahminya. Terus ini juga ada pertanyaan Pak terkait juga target dari ini. Target di kepengurusan Panjenengan selain di kita masuk ke seluruh ma'arif ya. Target mungkin pengondisian di kecamatan itu seperti apa Pak? Oh iya, baik. Untuk saat ini memang tugas bukan berat ya, tapi memang ada keharusan, ini adalah tugas wajib kita, yaitu mulai November Desember 2022 ini kita mengadakan konfer ancap serentak. Nah, gitu. Alhamdulillah kemarin tanggal 13 kita sudah ada konfer ancap di Kayen dengan ketua terpilih Bapak Seniman MPDI atau Ki Jaduk, dan untuk tanggal 17 kemarin konfer ancap di Gabus. Alhamdulillah ketua terpilihnya Ustadz Sukardi, dan nanti insya Allah malam Senin yang akan datang kita akan mengadakan konfer ancap di Trangkil, dan selanjutnya juga malam minggu selanjutnya juga ada kegiatan konfer ancap di Gembong dan seterusnya. Wah ini putar sekali Pak. Muter-muter. November, Desember full. Iya. Emang kayak penertiban apa kecamatan sekabupaten Pati kita lihatkan semua. Ya alhamdulillah. Kalau kemarin ada beberapa kecamatan yang belum ada PAC-nya, ada 4 atau berapa, tapi alhamdulillah insya Allah tahun ini kita full semuanya. Harus ada PAC-nya. Harus ada PAC-nya. Iya, karena ya ini tadi 21 kecamatan sekolahan ini loh menginginkan bahwasanya ada pagarusanya. Ya paling enggak kan nanti ketika ada PAC-nya berarti ada yang penanggung jawab di situ lah. Jadi kita cabang enggak berpikir ngegas tenaga terus kan gitu. Lebih enak ada segmen di kecamatan itu sendiri. Ya doanya semoga bisa clear. Amin. Dan terus tambah sehat karena apa kita doakan supaya terus fit Pak. Jenengan niku sakit niki siapa nanti yang iya. Karena memang tugas yang muter Pak nggih. Betul. Tapi yang terpenting program kita yang utama adalah yaitu tadi mempertahankan dari program-program kepengurusan yang dulu-dulu, dan ketika program yang dulu-dulu ini belum terlaksana kita akan
tambahi atau mungkin kita juga akan laksanakan program-program. Tapi alhamdulillah yang terpenting kegiatan Pagar Nusa ini bisa kontinu, karena terus terang aja ya, kita Pagar Nusa mungkin beda sama Banom yang lain. Kegiatan kita itu super full. Kalau mungkin Ansor Banser atau mungkin IPNU dan PPNU mungkin kegiatannya mungkin ada beberapa minggu sekali dan sebagainya. Kita Pagar Nusa mungkin pertemuan mungkin bisa jadi beberapa minggu sekali, beberapa hari sekali, bahkan beberapa jam. Karena dari laporan-laporan dari PAC itu ada yang latihan 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Kegiatan ini. Jadi kita itu full banget untuk latihan bela diri terus itu. Tapi ya itu tadi, kebanyakan pengurusnya ini yang molor. molor pengen latihan tapi ya itu tadi malas. Tapi insya Allah dari pengurus ada tanggung jawab. Oh, persiapan toh Pak, persiapan di November Desember ini. Konferensi kan banyak sekali. Memang penertiban secara organisasi kan, yang namanya organisasi kalau reor kan berarti urip Pak. Iya. Tapi alhamdulillah terus terang aja kita kemarin juga ngobrol-ngobrol sama teman Ansor Banser, juga ada support untuk Pagar Nusa, untuk teman-teman dari IPNU juga ada support untuk Pagar Nusa. Gimana Pagar Nusa ini bisa eksis terus. Ya, alhamdulillah kita tetap ngobrol-ngobrol lah, karena kita ngopi-ngopi, tukar kawero tentang itu tadi Pagar Nusa, atau mungkin ke Ansor Banseran, atau mungkin ke IPNU-an, atau mungkin yang lain gitu. Tugas pokok Pak. Iya. Tugas ini ada tanya juga. Tugas pokok dari Pagar Nusa itu apa? Ya. Dari intinya yaitu tadi, kita dari Pagar Nusa, karena kita itu badan otonom dari NU. Bisa nggak bisa, kita itu dari itu tadi yang saya katakan, yaitu tadi mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah garis besar. Garis besar kita. Pokoknya ketika NU memanggil, ya oke kita siap. Gitu loh. Bahkan terus terang aja, kita dari Pagar Nusa itu ada pasukan khusus ataukah pasukan inti. Gitu loh. Jadi pasukan inti itu adalah seorang pelatih Pagar Nusa, dan kita itu ada diklatnya, gitu. Jadi ketika pasukan inti ketika memanggil NU memanggil, kita siap sedia. Iya, siap sedia gitu loh. Sehingga ketika ada, mohon maaf lah, muktamar NU, pasti di situ ada pasukan inti. Ada pasukan inti. Iya. Gitu. Seragam dinasnya itu yang hitam-hitam. Pintar bela diri, yaitu tadi mungkin pintar semuanya. Karena insya Allah ya, mohon doa restu ya. Insya Allah bulan Januari kita juga akan mengadakan diklat pasukan inti. Tuh. Bersamaan nanti kita akan kemas bulan Januari akhir itu. Kita ada Harlah NU, Harlah Pagar Nusa, diklat pasukan inti, dan juga kejuaraan Pagar Nusa atau Pagar Nusa Cup. Pagar Nusa Cup? Iya. Januari? Nah, insya Allah Januari 2023. Masalah tempat tanggal rahasia. Pokoknya nanti ayo bareng-bareng nguri-nguri Nahdlatul Ulamanya, intinya semacam itu. Makanya kita tekankan untuk santri-santri Pagar Nusa, yaitu tadi mempertahankan paham Ahlussunnah dan jangan sampai melupakan dari akhlak karimah. Ya. Betul. Adab sopan santun. Sopan santun. Jingene yang namanya padi itu kan semakin berisi kan semakin merunduk ya. Betul. Ini sangat banyak sekali kenapa kita petik dari Yai Warto. Mas. Biar kelihatan muda aja gitu. Mas gitu. Mas Warto. Jadi Pagar Nusa itu sendiri. Kalau kita boleh tahu, Mas, kalau jumlah sendiri hari ini Pagar Nusa, anggota Pagar Nusa se-Kabupaten Pati ini udah mencapai berapa? Kalau kemarin kita di data khususnya KTA, ya alhamdulillah kita 1.000, hampir 2.000. Tapi mungkin yang aktif dan tidak mungkin juga kita tahu. Tapi alhamdulillah
kemarin kita juga ketika di acara HSN Hari Santri yang kita diminta untuk menghadirkan personel kurang lebih 700, tapi kita bisa menghadirkan alhamdulillah itu 500-an. Jadi ya mohon maaf lah ya teman-teman, bahwasanya mungkin Banom yang paling banyak ketika di ASN itu pagar nusa gitu loh. Jadi buahnya kita kerahkan. Bahkan terus terang aja, terus dirijen itu juga anak-anak pagar nusa sebenarnya gitu loh. Kemarin pakai salam pagar nusa itu juga gitu. Itu jadi saat ini di Pati kurang lebihnya 2000-an. Dan aku memberikan support dan juga apresiasi yang sangat besar karena Pati terus terang aja ini menjadi barometer khususnya sekolahan setingkat wilayah. Itu ada nama besar Pati, ada salah satu sekolahan yang berada di Pati. Itu ternyata itu satu-satunya sekolahan di Jawa Tengah yang sudah pagar nusanya yang sudah masuk intra. Bayangkan se-Jawa Tengah loh ya. Sehingga kemarin itu dari kita musyawarah wilayah ini Pati dapat acungan jempol ini, yaitu sekolahan Salafiyah. Itu. Terima kasih. Sekolahan Salafiyah ini membawa nama baik Pati di tingkat wilayah. Gitu. Karena sekolahan setingkat wilayah hanya satu yang pagar nusa masuk intra. Yang lain kan intra itu di Salafiyah. Kajen Margo Yoso. Itu satu-satunya sekolah loh ya yang berani ya, bayangkan. Dan itu sempat juga mau dicontoh sekolah-sekolah yang lain. Wah, ini menjadi sebuah contoh bagi sekolah-sekolah lain. Maka dari itu untuk Salafiyah ini kedepannya ya alhamdulillah kemarin biarpun nggak juara 1 khususnya Persema, tapi paling nggak dia sudah mulai dari MTS sama Aliyah ini juara 2 semuanya. Ini juga saya apresiasi ini. Juara 2? Iya, untuk bela dirinya. Tuh. Jadi kedepannya nanti juga Salafiyah bisa andil terus lah. Tuh, karena itu tadi nama baiknya pagar nusa di tingkat wilayah ini loh. Ini diangkat dari Salafiyah sendiri. Diangkat dari Salafiyah ini. Gitu. Nggih. Terus juga ngeten nih, kadang kan ada yang bertanya juga terkait ini perjalanan Kang Warto ini menjadi ketua pagar nusa ini berawal dari mana? Apakah beliau struktural dari PAC, dari naik ke cabang atau gimana? Sedikit ulas saya terkait perjalanan jenengan. Untuk saya sendiri ikut andil di pagar nusa itu sekitar tahun 2003-2004 tuh. 2003-2004. Iya, sampai sekarang. Karena dulu saya juga sebelum pagar nusa itu juga ada di perguruan lain, kayaknya 1, 2, 3 gitu. Ada. Terus saya terakhirnya di pagar nusa itu. Muara terakhir. Iya. Terus mulai kepemimpinannya Pak Junaidi dan sebagainya, saya aktif di dalam kepelatihan, bahkan terus terang aja saya sendiri juga mungkin untuk kepelatihan pagar nusa itu enggak di Gabus, tapi di Kajen. Pusatnya? Iya, dulu kan ada pelatihan khusus di Kajen. Saya ambilnya di Kajen. Jadi tiap 1 minggu sekali saya latihan di Kajen gitu. Ini di rumahnya Yai Junaidi. Gitu loh. Gabus ke Kajen? Ya, ke Kajen. 2 orang itu. Saya sama Mas Agus Salim itu. Tiap 1 minggu sekali, ya malam Jumat kalau nggak salah. Terus setelah latihan, saya mungkin tidur di Makbaroh Bam Tamadin. Sampai Fajar baru pulang. Itu seringkali tiap 1 minggu. Sehingga terus kemarin juga ada pelatihan di Gembong, saya juga ikut. Dan ini untuk pelatihan di Gembong saya acungi jempol. Ketika pelatihan di Gembong
Kalau nggak salah yang melatih panjenengan pun almarhum Pak Sumani itu tiap ada apa itu, tiap pelatihan itu sekitar siswanya hampir 100. Bahkan kalau nggak salah dulu itu Pak Camat juga ikut ambil latihan. Pak Camat. Pak Camat gitu loh, Pak Camat belum tahun berapa itu. Iya betul gitu loh. Orang sepuh-sepuh ikut latihan. Khususnya latihan bukan apa itu gerak tapi pernapasan. Betul itu. Saya acungi jempol kepada teman-teman di Gembong dulu ketika latihan itu sekitar 100. Tapi sekarang saya kurang tahu. Dan mulai dari situ untuk kepemimpinannya yang kedua Pak Bambang, alhamdulillah saya juga kita andil di dalam pengurusan dan juga sampai sekarang. Gitu. Berarti dari belajar ya, di mulai dari bawah memang. Ya mulai dari saya sendiri juga menjadi siswa. Jadi nggak langsung karbitan ya. Kan banyak yang karbitan langsung dadekno ketua. Latihan atau langsung dadekno ketua. Wes rapopo kan gitu enggak. Lalu saya sendiri memang mulai dari siswa terus pelatih, bahkan mungkin kemarin juga ikut andil di pasukan inti dan juga untuk kepengurusan dari cabang itu mulai pengurus harian juga. Memang harus menghargai proses kayaknya. Gitu. Bahkan kemarin juga ya alhamdulillah kita sering kali lah mungkin pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Dan ya tetap kita akan komunikasikan sama teman-teman lah seperti Penung, kita ngobrol-ngobrol seperti Ansor Banjar juga. Karena kita dari Pagar Nusa kalau bisa kan merangkul semuanya. Gitu. Syukur-syukur ya ada timbal baliknya lah. Soalnya kan Pagar Nusa itu basis usianya kan dari kecil sampai tua. Iya betul. Mulai dari paling kayak itu tadi MI. Kita MI usia juga ada jurusnya, terus SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita juga ada. Gitu. Semua jurus-jurusnya. Gitu. Niki ndak maaf kali ada ya. Amin. Project selanjutnya adalah Imam. Iya. Bahkan terus terang aja saya apresiasi sama teman-teman dari PC Kabupaten Kudus. Ini juga sudah merambah di perguruan tinggi. Kalau hari ini tantangan yang ada di Pagar Nusa itu sendiri apa ya? Tantangannya yaitu tadi yang mungkin kita ulas tadi, bahwasanya ketika kita sudah menjadi pelatih, kadang-kadang untuk ini loh mengontrol mengendalikan kita gimana. Kita yang terpenting pertama adalah betul-betul siap nantilah menjadi pelatih, jangan sampai kita itu seenaknya dan sebagainya gitu. Jadi ada kontrol pribadi. Tapi itu tadi semuanya itu tetap dari pengurus akan memantau teruslah dari teman-teman anggota. Apalagi kita sudah ada apa itu namanya data-data tersendiri. Iya. Apalagi kita sudah mengaktifkan daripada PAC. Jadi insya Allah semuanya akan kita kontrol semuanya. Itu. Kalau lihat dari ini Pagar Nusa semakin stabil dan semakin kuat. Ya kita berharap harus semakin stabil, semakin kuat. Harus itu. Kalau jargonnya ada nggak? Jargon Pagar Nusa sendiri. Proses nanti. Biasanya kan Pagar Nusa Jaya. Ada. Nanti kan biasanya kan ditirukan sama anggota semua. Iya. Seperti Ansor Banjar kan gitu. Slogan-slogannya dan lain sebagainya kan gitu. Ini buat teman-teman semuanya yang masih belum mengikuti Pagar Nusa, bisa langsung nantinya di sekolahan-sekolahan Pagar Nusa akan hadir di sana. Dan nantikan saja. Iya. Nantikan saja untuk itu. Nah, di sini mungkin nih closing statement untuk ini kan gak kerasa udah 1 jam sebenarnya. Iya. Masa udah 1 jam? Jam 5 ini. Closing statement nih untuk teman-teman, untuk adik-adik Pagar Nusa yang hari ini masih berproses. Hari ini harus ngapain? Ya, kita berharap untuk adik-adik anggota Pagar Nusa yang terpenting ke depan yaitu tadi jaga akhlakul karimah, itu yang terpenting. Dan aktif di dalam latihan
Memang kita di dalam pagar nusa itu nggak karbitan, ataukah nggak langsung. Nggak langsung tadi. Ya, kita memang harus ada tahap-tahap tersendiri. Jadi kita berusaha mulai proses lah. Kita proses dari bawah menjadi siswa, nanti juga bisa menjadi pelatih, super bisa nanti juga jadi pengurus yang betul-betul bisa memikirkan kepengurusan daripada pagar nusa itu sendiri. Iya, jadi kita berharap nanti untuk adik-adik atau semua anggota, yaitu tadi jangan sampai kita langsung wah saya merasa ini dan itu gitu loh. Kalau karbitan kan, tapi kalau memang kita sudah proses latihan, insya Allah kan kita akan bisa menjaga gitu. Yang namanya padi kan semakin berisi semakin mondok. Gitu. Luar biasa sekali pada siang hari ini kita dapat wawasan banyak. Terima kasih. Saya juga dapat wawasan banyak nih terkait ya supaya kita harus terus bisa menjaga satu. Yang kedua soal bagaimana kita di sini itu akhlak kita kepada sesama. Betul ya. Soalnya kan gesekan kan tetap banyak luar biasa. Nah, terima kasih waktunya Yai Warto pada pertemuan kali hari ini, podcast hari ini yang sangat luar biasa. Dari saya itu cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.